Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mabruhatin, NIM 05 dari kelas studi kelayakan bisnis B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil riset saya dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Kopi Mangrove Studi Kasus di Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Pokok bahasan pada video kali ini yaitu terdiri dari 7 aspek, yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek finansial, aspek hukum, dan yang terakhir aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, aspek teknis merupakan sebuah penilaian yang sangat penting dilakukan sebelum usaha dijalankan. Penentuan kelayakan teknik pada suatu usaha menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknik atau operasi. Adapun hal perlu yang diperhatikan, yang pertama, penentuan lokasi usaha merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan karena menjadi tempat pusat kegiatan usaha bisnis, baik teknis, administrasi, ataupun manajerial. Dalam penentuan lokasi pada usaha kopi mangrove memperhatikan ketersediaan tenaga kerja, karena tenaga kerja mempunyai peranan penting dalam menjalankan kegiatan usaha. Lokasi usaha kopi mangrove berada di Desa Lempung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Lokasi ini dipilih dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu ketersediaan sarana dan prasarana produksi pada usaha kopi mangrove. Dalam ketersediaan sarana dan prasarana sudah sangat baik, seperti infrastruktur. Kemudian kedekatan dengan pasar, di mana dalam melakukan suatu usaha memperhatikan aspek ini. Lokasi usaha kopi mangrove berdekatan dengan pasar sehingga dalam pengiriman hasil produksinya tidak memakan biaya yang banyak dan waktu yang digunakan tidak lama. Dalam pemasaran, produksi kopi mangrove masih berlokasi di Kabupaten Pamekasan sehingga mempermudah dalam pengirimannya. Yang terakhir, kedekatan dengan bahan baku. Pada usaha kopi mangrove, kedekatan dengan baku sangat dekat karena pohon mangrove memang banyak tumbuh dan dibudidayakan di sekitar lokasi usaha. Yang kedua, tata letak. Tata letak merupakan suatu penempatan faktor produksi di lokasi usaha. Layout sangatlah penting karena akan menentukan efisiensi kerja usaha. Adapun pembahasan terkait layout, yaitu jenis tata letak. Pada tata letak yang ada di usaha kopi mangrove sudah sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat proses produksi, mulai dari tempat pengupasan, penyucian, pengeringan, penggilingan, penyaingan, pengemasan. Kemudian yang terakhir, penggunaan teknologi, di mana dalam usaha kopi mangrove sudah memanfaatkan kemajuan teknologi sehingga mempermudah pada saat proses produksi. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Terdapat beberapa pembahasan dalam aspek pasar yang disebut 4P. Yang pertama, produk. Dalam kegiatan pemasaran, semuanya pasti membutuhkan produk yang akan dipasarkan. Dalam kasus kopi mangrove, pemilik usaha melakukan riset terlebih dahulu, kemudian melakukan penciptaan produk yang sesuai dengan kemauannya, yaitu kopi mangrove, karena pada saat itu tren kopi terus meningkat. Yang kedua, price. Harga merupakan salah satu faktor penting dalam proses pemasaran suatu produk. Pihak UKM kopi mangrove melakukan riset terlebih dahulu dalam penentuan harga. Meskipun di lokasi sekitar masih belum banyak penjualan kopi mangrove, pemilik menyesuaikan harga dengan pesaing di sekitar bisnisnya. Yang ketiga, price. Lokasi merupakan tempat untuk mendistribusikan dan memasarkan suatu produk. Pada usaha kopi mangrove, pemilik usaha menetapkan lokasi penjualan di berbagai kedai kopi dan mendirikan penjualan sendiri di lokasi produksi. Yang keempat, promotion. Dalam proses pemasaran terdapat salah satu faktor yang sangat penting, yaitu promosi, yang bertujuan untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Pemilik usaha kopi mangrove melakukan proses promosi dengan cara langsung dan tidak langsung. Cara langsung dilakukan dengan pengadaan pameran serta pasar murah. Untuk promosi tidak langsung dilakukan dengan online di media sosial dan marketplace, yang bertujuan untuk menarik konsumen yang berada di luar daerah agar dapat mengenal produk kopi mangrove. Selanjutnya, aspek manajerial, yaitu aspek yang sangat penting dalam studi kelayakan usaha dengan mengoptimalkan sumber daya manusia dan juga menggunakan fungsi manajerial secara optimal sehingga dapat memenuhi target usaha. Dalam proses
pelaksanaan produksi terdapat beberapa fungsi manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengendalian. Usaha kopi mangrove dari aspek manajemen sudah dilakukan dengan tepat, dilihat dari fungsi perencanaan dan dari mulai modal yang dibutuhkan, komponen lain yang diperlukan, dan strategi yang digunakan. Untuk fungsi pengorganisasian, pemilik usaha mangrove sudah menerapkan manajemen meskipun masih dalam bentuk sederhana, yaitu terdiri dari pemilik, karyawan bagian produksi, dan karyawan bagian pengemasan. Pada usaha kopi mangrove, tipe organisasi yang digunakan yaitu lini atau garis. Tipe organisasi ini merupakan tipe yang dilakukan dengan wewenang langsung dari pimpinan kepada bawahan, sehingga pada usaha kopi mangrove struktur organisasinya tersebut dari pemilik langsung ke bawahan. Selanjutnya, aspek lingkungan yang merupakan salah satu menjadi pertimbangan bagi para usaha untuk menjalankan usahanya, yang nantinya dapat mengetahui dampak yang ditimbulkan bagi lingkungan sekitar usaha tersebut. Pada usaha kopi mangrove terdapat limbah hasil mengolah buah mangrove menjadi kopi mangrove. Limbah tersebut dijadikan sebagai pupuk organik yang bagus untuk kesuburan tanah, sehingga memberikan dampak positif terhadap lingkungan yang ada di tempat produksi tersebut. Analisis finansial digunakan dalam mengetahui manfaat dari UKM kopi mangrove untuk masa yang akan datang dengan melihat dari besarnya keuntungan. Indikator dari besarnya keuntungan yang diterima pada UKM kopi mangrove apakah sudah layak untuk dikembangkan dengan melihat dari NPV, IRR, Net BC. Dalam penelitian ini, tingkat suku bunga yang digunakan sebesar 12%. Pada usaha kopi mangrove, biaya yang digunakan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional. Pada tabel 1 diketahui bahwa biaya investasinya sebesar 12.123.500. Pada usaha kopi mangrove, biaya operasionalnya sebesar 1.440.000. Berdasarkan hasil dari perhitungan pada tabel 3, dapat diketahui bahwa UKM kopi mangrove layak untuk diusahakan secara finansial karena memiliki nilai NPV lebih dari 0, nilai IRR lebih dari suku bunga 12%, nilai Net BC lebih dari 1. Dalam pengembalian modal pada usaha kopi mangrove dicapai pada saat bulan kedua lebih dari 7 hari. Pada keuntungan, perhitungan profitability index diperoleh nilai sebesar 3,7 yang berarti lebih besar dari 1. Selanjutnya, aspek hukum merupakan salah satu aspek yang menjadi penilaian dalam studi kelayakan bisnis. Kopi mangrove telah mengantongi sertifikat pangan industri rumah tangga dari Dinas Kesehatan setempat sehingga dipastikan aman untuk dikonsumsi. Selain itu, UKM kopi mangrove juga sudah memiliki surat izin usaha perdagangan dan telah memiliki BPOM. Sehingga apabila dilihat dari aspek hukum ini, usaha ini layak untuk dijalankan. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya menjadi hal yang penting dilihat untuk mengetahui pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya usaha. Melihat dari pengaruh yang diberikan oleh usaha kopi mangrove terhadap masyarakat sekitar, yaitu memberikan dampak positif karena dari aspek sosial ekonomi usaha ini memberikan pengaruh pendapatan kepada masyarakat karena tenaga kerja yang digunakan oleh usaha kopi mangrove berasal dari masyarakat sekitar, sehingga memberikan peluang pekerja bagi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Selain itu, melihat dari aspek budaya, usaha kopi mangrove ini tidak memberikan pengaruh terhadap adat istiadat yang ada di sekitar usaha tersebut. Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dilakukan, dapat diperoleh kesimpulan yaitu usaha kopi mangrove layak untuk diusahakan. Melihat dari beberapa aspek, yaitu aspek teknis, aspek pasar dan pemasaran, aspek manajerial dan organisasi, aspek lingkungan, aspek hukum, serta aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dan berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial, diketahui bahwa nilai NPV-nya sebesar 17.193.306, nilai IRR sebesar 38%, PP yaitu 2,7 dan PI sebesar 3,7, sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha kopi mangrove layak untuk diusahakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.